Halo, halo, apa kabar? Selamat menikmati akhir pekan. Seperti biasa, saya ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Pilpres lalu dan kemudian hiruk-pikuk pilkada saat ini dan yang terbaru, keputusan Anies Baswedan untuk membangun partai sendiri atau ormas sendiri. Karena dia tahu tidak ada partai yang berani mengusungnya begitu, membuat kita harus merenungkan kembali apa yang sedang terjadi dengan bangsa kita yang katanya demokrasi. Demokrasi kok kayak gini ya? Ya betul, kita memang harus bikin satu refleksi panjang dan mendalam tentang kondisi politik yang menyebabkan kita terperosok ke dalam sebutannya kedangkalan atau the banality of the politics, itu kedangkalan dalam berpolitik. Dan itu saya kira yang harus jadi latar kenapa kita mesti uji sekaligus mengapresiasi semua upaya untuk mengembalikan politik ke dalam genggaman rakyat, bukan dalam genggaman kekuasaan. Kita dalam pilpres kemarin, lalu masuk dalam pilkada nanti, satu poin yang harus kita periksa benar-benar adalah kondisi politik kita di mana partai-partai sebagai institusi untuk merawat dan menghasilkan demokrasi justru dikangkangi oleh kekuasaan yang disebut oleh netizen sebagai disandra oleh Raja Jawa atau disandra oleh sistem oligarki. Kan semua itu menuntun kita untuk mulai berpikir secara lebih akademis, lebih etis, lebih radikal untuk memungkinkan kita menemukan apa sebetulnya hakikat berpolitik. Jadi kalau kita bikin refleksi hanya berbasis pada keadaan Indonesia, tentu dengan mudah kita terangkan bahwa Indonesia punya kultur yang ajaib. Ada demokrasi tapi dikendalikan. Kan itu yang kita sebut sebagai illiberal democracy dalam teori misalnya tuh. Bahwa ada memang institusi demokrasi tetapi tidak ada etika di dalam politik demokrasi. Jadi sekali lagi value yang ada di dalam demokrasi menuntun kita untuk masuk dalam kompetisi yang basisnya adalah argumentasi bukan sentimen. Argumen harus mendahului sentimen. Nah sekarang yang terjadi, sentimen itu membatalkan argumen. Apa akibatnya? Sentimen itu artinya mencegah orang-orang yang berpotensi untuk ikut dalam pertandingan karena yang punya sentimen takut untuk kalah atau memang ingin menyingkirkan lawan politik dengan cara-cara yang tidak rasional, dengan cara-cara yang tidak argumentatif. Jadi pertama kita kembalikan ide politik. Apa itu ide politik? Politik adalah peralatan untuk menghasilkan keadilan. Jadi keadilan itu tidak boleh dihambat. Nah kalau dihambat melalui pelembagaan politik, orang menganggap ya buat apa ada partai politik. Kalau kompetisi itu pada akhirnya dikendalikan atau sekedar dibagi-bagi sesuai dengan porsi yang sudah ditetapkan melalui algoritma kekuasaan. Jadi sekali lagi ini butuh refleksi panjang secara etis maupun akademis. Melihat situasi politik saat ini, Bung Rocky, banyak yang sesungguhnya itu mulai apatis, bahkan ada yang mual dan muak dengan perilaku politisi dan partai politik. Tapi kan kita tidak bisa hanya melakukan tekanan-tekanan dari luar kekuasaan. Dan memang tetap harus ada yang berada di dalam kekuasaan. Tentu saja mereka yang masuk dengan kekuasaan itu harus punya standar etika yang tinggi. Walaupun pada prakteknya kita sering kecewa ya, karena banyak teman-teman kita sendiri yang masuk dalam pemerintahan, akhirnya mereka juga larut sebagai bagian dari kerakusan kekuasaan itu. Memang ada dua cara berpolitik. Berpolitik secara kuantitatif artinya berupaya untuk memenangkan persaingan dengan mengandalkan konstituen, dengan mengandalkan jumlah suara atau dengan mengandalkan semua hal yang dijadikan prasyarat untuk kompetisi, yaitu dukungan partai, koalisi dan seterusnya itu saya anggap aja itu pendekatan kuantitatif. Tapi ada juga pendekatan kualitatif, yaitu hak untuk tidak mau ikut di dalam pertempuran formil tetapi tetap dengan posisi kritis. Nah, mahasiswa, kalangan LSM, para pengamat mengucapkan politik tidak melalui DPP, tidak melalui fraksi di DPR karena nggak punya. Karena itu mereka memilih untuk mengucapkan politik dengan argumen akademis, argumen etis tuh.
FNN, Heru Subenor, Rocky Gerung misalnya itu berulang kali memanfaatkan dimensi kedua itu, yaitu berargumentasi secara kualitatif atau berpolitik secara kualitatif untuk menggedor kesadaran tentang perlunya keadilan di dalam mewujudkan demokrasi. Kan upaya untuk mewujudkan demokrasi hanya mungkin upaya untuk mewujudkan keadilan hanya mungkin melalui demokrasi. Tapi demokrasi bukan sekedar terbagi habis di dalam persaingan partai politik, tapi ada juga yang disebut non political politics, kira-kira begitu maksudnya. Politik yang tidak politis. Kalau kita pakai istilah itu artinya kesempatan untuk membuka ruang-ruang yang ditutup oleh politik formal justru dimungkinkan karena ada energi yang tidak tersalurkan ke dalam wilayah politik formal. Kalau saya rumuskan dengan satu kalimat, politik itu tidak boleh terbagi habis di dalam partai politik. Mesti ada dimensi lain, yaitu pengawasan kaum intelektual. Upaya untuk menghasilkan itu diperlukan dengan membangun koalisi di kampus-kampus, koalisi masyarakat sipil. Jadi kepentingan politik bisa disalurkan secara agregatif melalui partai politik, tapi juga bisa dihasilkan secara kompetitif melalui kemampuan kaum yang berpikir, kaum intelektual terutama. Bukan berarti yang bikin partai tidak intelektual, tetapi begitu masuk dalam partai maka berlaku prinsip kuantitatif. Begitu kita masuk dalam argumen masyarakat sipil, ya berlakulah prinsip kualitatif kan. Kan yang kuantitatif itu diukur berdasarkan capaian-capaian elektabilitas, tetapi yang kualitatif diukur berdasarkan ketajaman etis dari seorang pemimpin, berdasarkan kemampuan logika atau kemampuan menilai masalah dari perspektif kebudayaan misalnya. Itu bedanya tuh. Anda kan mendorong Anies ya untuk segera mendeklarasikan partainya, bahkan kalau bisa bersamaan dengan lengsernya Pak Mulyono ya, maksud saya Pak Jokowi ya. Apakah Anies bisa menghadirkan partai yang punya pembeda dengan partai-partai yang ada sekarang? Ini atau malah nanti juga larut bagian dari kekacauan itu, karena sekarang ini kan ada yang partai-partai ini ada yang mengklaim nasionalis lah, religius lah, nasionalis religius kah, tapi faktanya semua dalam genggaman Jokowi gitu ya. Ada partai seperti PKS yang tadinya konsisten berada di luar kekuasaan, tapi pada akhirnya mereka juga pilihannya bergabung juga yang Anda sebut dalam satu kolam yang sama gitu. Ya, konvensi-konvensi tentang kepartaian, bahwa partai mesti partai kader, partai harus basis massa itu, partai harus datang dengan ideologi yang konsisten, partai harus diperlihatkan profilnya melalui figur-figur tertentu. Yaitu yang kita sebut sebagai fashion atau busana dari partai politik. Tetapi partai itu intinya adalah menghasilkan keadilan. Itu intinya tuh. Di mana-mana di dalam sejarah kepartaian yang dimaksud dengan membuat partai politik artinya mencari cara untuk mendistribusikan keadilan, bukan untuk mengakumulasikan kekuasaan. Jadi prinsip itu adalah imperatif moral pertama, atau sesuatu yang harus atau diwajibkan oleh semacam ide penuntun di kepala kita, supaya semua partai itu ada di dalam paradigma yang sama. Jadi kalau semua partai ada dalam paradigma menghasilkan keadilan, tinggal kompetisinya adalah versi mana dari keadilan yang hendak dikompetisikan atau dijadikan alat pembeda antara satu partai dengan partai yang lain. Apakah keadilan mau dicapai secara marxistis misalnya, secara sosialisme, atau keadilan mau dihasilkan dengan prinsip-prinsip etika lingkungan, atau keadilan mau dihasilkan melalui prinsip developmentalisme, menunggu tetesan kemakmuran, atau mau didasarkan pada prinsip-prinsip agama misalnya. Itu yang kita sebut sebagai ideologi partai. Jadi kemampuan kita untuk mengucapkan politik partai harus juga didasarkan pada ketajaman kita untuk melihat distingsi ideologi di dalam upaya mendistribusikan keadilan. Memang agak rumit menerangkan fungsi partai di dalam kondisi masyarakat yang daya pikirnya masih rendah, yang kemampuan untuk mengolah abstraksi di dalam perdebatan itu juga masih dangkal. Jadi semua itu adalah proses yang mesti kita lampaui. Nah, itu yang kita ingin pastikan, bahwa ada keterbukaan politik nanti, tetapi sandra menyandra partai itu yang di dalamnya termasuk sandra menyandra tokoh, itu ada bagian buruk dari perangai manusia tuh. Jadi kita tidak ingin nanti setelah Pak Prabowo memimpin,
masih berlangsung keadaan yang seperti ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Itu sebabnya Pak Prabowo mesti kasih sinyal yang kuat bahwa keterbukaan politik adalah hal yang bagus untuk menghasilkan persaingan ideologis dan bukan sandra menyandra. Oke, Bung Rocky, selalu ya kalau kita melakukan semacam perenungan gitu ya, kita mesti berpikir tentang apa sih hikmahnya, atau setidaknya sesuatu yang bisa kita belajar dari berbagai kerancuan bahkan kekacauan demokrasi di era Jokowi ini. Katanya demokrasi, tapi kok perilakunya masih seperti kerajaan. Belum lagi kalau kita lihat koalisi terutama di pilkada ini kan benar-benar membingungkan karena spektrum politiknya ini benar-benar tidak jelas gitu ya. Bukan saja Anies yang harus belajar dari fakta kemarin, fakta politik bahwa berpolitik itu memerlukan dimensi kuantitatif, tapi kita juga ingin dorong semua calon pemimpin daerah, entah itu di Jakarta ada Kang Emil mau maju, di Jawa Timur ada Ibu Risma segala macam lah itu, di Jawa Tengah, ya semua kandidat yang ingin maju dalam persaingan politik harus mulai dengan satu prinsip bahwa dia berpolitik untuk menghasilkan keadilan. Itu aja dasarnya tuh. Jadi kalau ada tukar tambah segala macam ya oke, itu semacam gejala purba dari manusia, yaitu tukar tambah kepentingan, pragmatisme, bahkan oportunisme. Oke, tetapi value yang harus dia ucapkan dan dia pegang sebagai dasar berpolitik adalah justice. Nah, ini yang menyebabkan kita lumpuh sebetulnya dalam berargumentasi, sehingga panggung-panggung debat itu akhirnya tidak mau dibuat karena orang takut kalah di dalam debat, ngeri kalau berhadapan dengan pengamat atau seseorang yang datang dari tradisi percakapan akademis. Kan bodoh betul kita kalau pemimpin kita tidak mampu mengolah kemampuan intelektualnya. Padahal politik adalah sering orang menganggap politik adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Iya, itu kuantitatifnya. Tetapi aspek kualitatifnya harus dikatakan bahwa politik atau demokrasi adalah kekuasaan atau pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu dimensinya di situ tuh. Jadi dengan cara itu kita bisa menghilangkan trauma tentang Raja Jawa, trauma tentang feudalisme partai, trauma tentang pengangkangan politik oleh kekuasaan, trauma tentang penyanderaan tokoh-tokoh atau penyanderaan partainya sekaligus. Nah gitu, saya kira poin yang hendak direfleksikan oleh FNN tanpa menyebut apa yang udah buruk, kita tetap menginginkan bagian normatif dari politik, yaitu keterus terangan di dalam berargumentasi dan kejujuran di dalam mengucapkan ideologi partai. Kan itu intinya tuh. Itu yang menyebabkan kita nggak jelas nih ideologi partai-partai, sehingga partai yang sangat kanan bisa berkoalisi dengan sangat kiri, yang di tengah bahkan bisa menjadi oposisi terhadap yang di tengah juga tuh. Jadi kekacauan paradigma ini yang mesti kita benahi setelah Prabowo jadi presiden. Oke, terima kasih Bung Rocky. Selamat menikmati akhir pekan. Oke. Salam akal sehat. Salam akal sehat.